Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Rosi di STP Channel. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan alumni SMK Talaga yang ada di Jepang. Kita sudah terhubung ya dengan alumni kita, ada Rizky di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Di sana pukul berapa, Ki? Sekarang pukul 12.30, Bu. Oh, 12.30 berarti waktu duhur ya? Iya. Beda sekitar 2 jaman ya? Iya. Iya. 2 jam pas. Oh, 2 jam pas. Iya. Sebelumnya makasih sudah memberikan waktunya untuk bisa bincang-bincang dengan Ibu gitu ya. Terus juga dengan adik-adik nanti yang menonton juga gitu ya. Mudah-mudahan Rizky bisa memberikan banyak informasi kepada kami semua di sini gitu mengenai proses ke Jepang dan lebih detailnya itu seperti apa gitu ya. Iya. Nah, gitu. Boleh Rizky perkenalan dulu ya, kan adik-adiknya belum tahu nih Rizky itu dari jurusan apa, angkatan berapa. Oh, baik. Jadi, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hidayat. Saya alumni SMKN 1 Talaga tahun 2018. Saya asal dari Desa Sindang, Ya, Kecamatan Cikijing. jurusan TKR 2 ya. Ya. Jurusan TKR Otomotif 2. TKR Otomotif 2. Nah, boleh nggak diceritain nih ke kita bagaimana prosesnya menuju ke Jepang gitu ya, bisa bekerja di sana? Jadi proses ke Jepang itu butuh waktu sekitar 12 bulan ya, Bu. Ya. Itu terbagi dari 4 proses tahapan. Ya. Jadi saya itu dulu dapat info dari BKK dari Bu Titin. Ya. Dari waktu itu saya lihat postingannya di Facebook. Dulu emang saya bercita-cita pengen kerja ke Jepang. Ya. Soalnya begitu pemikirannya, pasti emang negaranya maju, kerjanya pasti gampang lah. Ya. Pasti sama robot-robot kayak gitu. Jadi dulu saya pengen kerja ke Jepang, terus lihat ada lowongan dari Bu Titin ini. Ternyata ada dua lowongan. Ada ke Jepang sama ke Jerman. Ya. Nah, saya sempat bingung juga tuh. Kayaknya seru juga kalau saya kerja ke Jerman. Cuman saya balik lagi ke tujuan awal, saya ke Jepang. Yaudah, saya buat kerja ke Jepang. Ya. Nah, waktu itu jadi sekitar bulan Juni. Latihan ternyata dimulai bulan November. November ya. Bulan November saya masuk pelatihan. Bulan Desember saya ikut seleksi. Jadi proses ke Jepang ini ada 4 tahapan. Ya. Ada proses pertama, ada perekrutan. Ya. Lalu ada kakunin. Kakunin itu tes pelajaran bahasa Jepang dasar. Ya. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan. Yang keempat ada pelatihan tahap 2. Nah, secara rincinya, jadi kalau untuk yang perekrutan itu di sekolah berarti atau seperti apa? Perekrutan itu ada di Bu. Jadi pertama kita masuk LPK, ikut pelatihan, lalu Ya. ikut perekrutan. Perekrutan itu ada tes-tesnya. Jadi ada tes matematika, Ya. ada lari 3 km, Ya. ada wawancara, lalu ada kesertaan, lalu medical check up. Kesemaptaan sama medical check up. Ya. Nah, tadi di tahap pertama itu ada perekrutan ya Ki ya.
Terus Ya, Bu. yang selanjutnya tahap yang kedua itu apa Ki? Proses yang kedua itu ada kakunin. Kakunin Kakunin. itu tes bahasa Jepang dasar ya, diantaranya itu ada tes tulis hiragana dan katakana. Ya. Lalu ada tes bahasa Jepang dasar, seperti bahasa paling dasar lah yang Ya. digunakan sehari-hari. Itu untuk yang kakunin ya. Ya, Mungkin seperti apa ya? Perkenalan mungkin ya. ya. Itu untuk yang kakunin. Nah, setelah lulus nih di tahap kedua kakunin, di tahap yang selanjutnya Untuk proses selanjutnya itu nanti kita akan diberi waktu ya 2 bulan untuk 2 bulan, sekitar 2 bulan ya, untuk 2 bulan. menuju ke proses selanjutnya, itu proses pelatihan tahap 1 di daerah. Pelatihan tahap Kar- 1 di daerah. Untuk tempatnya itu karena saya dulu rekrutnya di Cirebon, Ya. jadi pelatihan tahap 1-nya juga di Cirebon. Di Cirebon. Jadi untuk waktunya itu selama 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Nanti selama 2 bulan 10 hari itu kita akan diajarkan bahasa, tentunya bahasa Jepang, lalu ada pelatihan disiplin, Ya. disiplin waktu, pelatihan mental, dan ya seperti itulah kita akan digembleng fisik, mental, disiplin, dan ada wawancara perusahaan juga. Wawancara perusahaan. Nah, untuk wawancara perusahaan itu sudah ditentukan dari sana atau seperti apa, Ki? Nanti kalau untuk wawancara itu kita kan nanti kasih apa ya, nanti perusahaan itu akan minta pengen apa, pengen peserta praktek yang seperti ini, kriterianya seperti ini. Nah, nanti gurunya itu kan merekomendasikan, oh kriteria seperti ini, kita ada anak ini, nanti dipanggil lah anak-anak itu untuk wawancara ke perusahaannya dia gitu. Oh, gitu. Nanti yang mau wawancaranya itu orang Jepangnya langsung datang ke pelatihan tahap 1. Oh, iya. Nanti kalau misalkan bagus, dia suka, nanti kita akan dipilih. Kalau tidak, nanti akan ikut wawancara yang lain. Oh, wawancara yang lain. Tapi kalau untuk bidang pekerjaannya, apakah memang khusus otomotif ataukah ada pekerjaan yang lain di bidang yang iya. lain? Tadi Ki ada wawancara perusahaan, salah satunya ya di tahap ketiga itu. Nah, untuk wawancara perusahaan itu sendiri, kita yang memilih atau ditentukan oleh LPK atau seperti apa? Untuk wawancara itu nanti pas kita awal masuk di pelatihan tahap 1 itu dikasih pilihan, kita mau masuk ke perusahaan yang seperti apa. Ada 3 pilihan, misal ada pengelasan, pengepakan barang, mau pengecatan atau di produksi yang seperti itu. Ya. Waktu itu saya kan kasih 3 pilihan. Ya. Saya waktu itu ngisi pengecatan, lalu pengepakan, sama perusahaan di bidang perlogaman gitu. Ya. Nah waktu itu setelah itu pas perusahaan dari Jepang datang kan, lalu saya kepanggil di wawancara di perusahaan pengecatan. Ya. Cuman waktu itu gagal. Lalu ada panggilan dari perusahaan pengepakan. Ya. Cuman gagal lagi. Lalu yang ketiga, saya kan nuliskan program ini di bagian perlogaman. Ya. Ada perusahaan memanggil dari perusahaan pengepresan logam. Nah, di situ wawancara, alhamdulillah diterima. Jadi sekarang di pengepresan logam. Iya. Nah, iya. Terus kemudian di tahap keempat itu selanjutnya apa, Ki? Nah, tahap keempat itu pelatihan tahap 2 ya. Ya. Jadi itu pelatihan pusat dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah tahap 1 itu berkumpul di situ. Ya. Jadi waktunya sama, 2 bulan 10 hari.
yang di pelatihannya juga sama, ada bahasa tentunya, ada mental, disiplin, fisik juga. Cuman kalau di sini itu di porsinya itu lebih ditambah, kayak levelnya dinaikin lah. Ya, lebih diperketat lagi, soalnya kan sudah mau proses ketat juga, jadi lebih diperketat. Nah, barulah dari pelatihan tahap 2 itu nanti kita berangkat ke Jepang. Jadi kita nggak pulang dulu ke rumah, setelah beres 2 bulan 10 hari pemberangkatan ke Jepang. Langsung berangkat gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk kualifikasi yang ikut IM Jepang ini gitu ya, proses pemagangan ini, kalau untuk perempuan bisa atau tidak, Ki? Perempuan bisa ikut juga, cuman perempuan itu biasanya ikutnya itu untuk program ke Jepang itu lewat swasta, atau kalau nggak swasta itu ikutnya di magang di bagian keperawatan. Nanti biasanya itu lulusan dari SMK farmasi. Soalnya kalau lewat jalur IM lewat negeri ini agak lebih, jadi jarang gitu perempuan yang bisa sampai berangkat. Ada sih, ada, cuman sedikit lah. Nah, untuk perempuan masih agak jarang mungkin ya. Iya. Nah, bisa, untuk cuman IM Jepang ya mah itu. gitu ya. Iya. Gitu ya. Terus kemudian ini pembiayaan, Ki, pembiayaan nih. Biasanya yang sering ditanyakan pembiayaan untuk bisa ke sana itu berapa banyak sih uang yang harus dikeluarkan gitu ya? Oh iya, kalau pembiayaan ya, mungkin saya jelasin total aja ya dari semuanya. Mungkin untuk biaya ini bakal beda-beda. Sebelumnya saya jelasin kalau biaya ini untuk biaya makan ya, selama pelatihan selama 1 tahun itu untuk makan. Nanti ada MCU. MCU tuh sekitar 4 kali. MCU selama 4 kali. Ya, selama program ini kita bakal ikut 4 kali MCU. Lalu untuk penyiapan berkas kayak visa dan paspor. Lalu untuk beli barang bawaan juga, beli barang-barang buat dibawa ke Jepang gitu. Kalau saya tuh sekitar 25 sampai 30 lah. Oh, 25 sampai 30 ya. Itu dicicil. Itu dicicil, Bu. Dicicil jadi, selama proses pelatihan. Ya. Jadi sebenarnya itu kita nggak ngasih uang segitu langsung ke ini gitu, ke apa? LPK. Ya, ke pemerintah, tapi kita kan masuk LPK, ngasih bayar ke LPK-nya itu ngasih uang pendaftaran. Nah, bayar, lalu kita ikut pelatihan kan, ngeluarin biaya makan. Lalu nanti ada proses pembuatan paspor, kita bayar. Lalu nanti mau masuk pelatihan tahap 1, ada bayar lagi. Jadi nanti di tahap 2 nanti kita bayar buat beli barang bawaan. Nah, kita bayar lagi. Jadi uang segitu, kalau istilah Sundanya mah gereyeh gitu, bentutan gitu nya, langsung belag gitu ya, Ki. Iya, Bu. Gitu ya. Ki, tadi kan Rizky sudah menjelaskan tahapan-tahapan untuk mengikuti IM Jepang ini, tapi kita ingin tahu ya, kualifikasi seperti apa sih yang layak untuk mengikuti IM Jepang ini. Boleh ya, Ki? Ya, boleh, Bu. Ya, silahkan. Untuk IM Jepang ini ada batasan usianya ya. Jadi usia maksimalnya tuh 25 tahun. 25 tahun. Lalu ada beberapa syarat juga, diantaranya tidak boleh bertato. Kalau tinggi badan berapa ya, 100, saya agak lupa juga sih kalau tinggi badan. Tapi ada batasan tinggi badan ya? Iya. Cuman nggak terlalu ekstrim lah, nggak terlalu ekstrim. Sampai ya kalau yang masih agak gitu juga masih bisa masuk gitu. Terus nanti soal kesehatan juga penting, misalkan nggak boleh ada
penyakit kulit gitu. Ya. Terus gigi gak boleh ada yang bolong, kayak gitulah. Karena tadi juga kan MCU itu 4 kali ya, Ki? Ya. Apa aja itu di dalamnya tuh MCU tuh seperti apa gitu? MCU-nya MCU general ya, jadi semua kayak dari kesehatan kulit, terus dari paru-paru, lalu nanti ada dicek urin juga, terus ada dicek feses juga. Soalnya ya total lah. Soalnya kalau di program ini memang kesehatan itu penting gitu. Iya, yang utama gitu ya, Ki ya? Ya, yang utama. Harus benar-benar sehat lah. Harus benar-benar sehat gitu kan ya? Iya. Iya. Nah, itu selama proses itu saja atau ada lagi nggak selama proses menuju ke Jepang itu? Itu aja ya, cuman cukup itu ya kalau untuk proses. Iya, Bu. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Rizky di pertemuan selanjutnya. Ingin tahu ya bagaimana setelah di Jepang gitu ya, suka dukanya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, karena kan pasti akan berbeda gitu ya. Nanti kita simak ya di pembahasan berikutnya.